Wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak sekalian kelas 12 TKR. Gimana kabarnya? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat, selalu diberi perlindungan Allah SWT, diberi kesehatan, dan bisa melaksanakan kegiatan pembelajaran walaupun dalam suasana pembelajaran jarak jauh atau dalam jaringan. Di sini Pak Guru akan menyampaikan kaitannya dengan materi pembelajaran daring, yaitu pemeliharaan sasis dan pemindah tenaga kendaraan ringan untuk kelas 12 TKR. Nah, di sini akan saya sampaikan kompetensi dasar yang akan kita lampaui, yaitu untuk kompetensi dasarnya yaitu memahami roda dan ban. Nah, untuk materi pembelajarannya yaitu identifikasi roda dan ban serta pemasangannya. Nah, langsung aja kita masuk ke materi pembelajarannya. Nah, kita jelaskan identifikasi roda dan ban. Nah, roda adalah salah satu komponen utama kendaraan yang berfungsi meneruskan tenaga putar dari sistem pemindah tenaga kendaraan. Kemudian untuk roda itu sendiri terdiri dari dua bagian, yaitu ban dan pelek. Nah, di mana fungsi dari ban yaitu berfungsi untuk mengurangi getaran yang disebabkan ketidakteraturan permukaan jalan, melindungi roda dari aus dan kerusakan, serta memberikan kestabilan antara kendaraan dan tanah untuk meningkatkan percepatan dan mempermudah pergerakan mobil. Kemudian kita jelaskan juga pengertian dari pelek. Nah, pelek adalah bagian dari roda yang berfungsi untuk menerima berat dan semua beban kendaraan serta gaya yang ditimbulkan oleh kendaraan itu sendiri. Nah, di sini kita jelaskan juga jenis-jenis pelek menurut bahannya. Ada dua jenis. Yang pertama, pelek baja atau besi, di mana pelek ini dibuat dari baja yang dipres. Yang kedua, pelek aluminium paduan, di mana pelek ini dibuat dari paduan aluminium dan magnesium. Nah, di sini untuk jenis pelek ini tampilannya tuh lebih bagus dan sangat baik dalam penyerapan panas. Nah, untuk yang sebelah kanan adalah jenis pelek baja, sebelah kiri adalah pelek aluminium. Kemudian di dalam pelek itu sendiri ada ukuran kode peleknya juga. Nah, ini sebagai contoh kode pelek yaitu tertera 7,5 kali 17,4 kali 114,3 dan ET plus 40. Nah, kita jelaskan. Angka 7,5 itu merupakan lebar pelek dalam satuan inci. Angka 17 itu merupakan diameter pelek dalam satuan inci. Kode 4 kali 114,3 itu merupakan jumlah baut. Ya, itu berarti 4 buah baut. Kemudian untuk 114,3 itu adalah kode untuk PCD, yaitu Pit Circle Diameter, yaitu diameter pola lingkaran posisi baut dalam satuan milimeter. Nah, kemudian untuk kode ET tadi itu merupakan offset pelek. Nah, tadi tertera ET plus 40, di mana artinya adalah posisi dudukan baut roda pada pelek itu bergeser ke luar itu sejauh 40 mm. Nah, di dalam offset pelek itu ada 3 jenis,
Yang pertama zero. Nah, zero itu offsetnya itu 0 di tengah-tengah sumbu. Positif, nah tadi keluar ke arah luar itu sumbunya ke arah luar. Untuk offset negatif itu sumbunya masuk ke dalam. Ya. Untuk offset pelek. Kemudian jenis pelek yang ketiga yaitu pelek terbagi. Kenapa dikatakan pelek terbagi? Karena pada pelek ini ada ring penguncinya. Nah, sebagai apa? Sebagai pengunci pada saat memasang atau mengganti ban. Nah, kebanyakan untuk pelek ini digunakan pada kendaraan berat. Contohnya truk dan bis. Kemudian komponen yang selanjutnya yaitu mur, baut, dan pemasangan roda pelek. Nah, di sini ada dua jenis mur. Apa saja? Yaitu bentuk rata dan bentuk kerucut atau tirus. Nah, di sini digambar kamu lihat ada gambar yaitu 4 lux, 5 lux, dan 6 lux. Nah, itu adalah jumlah mur dan bagaimana cara pemasangan dan pengencangannya. Ya. Kenapa seperti itu? Karena dalam pengencangan dan pemasangan itu harus rata. Kemudian komponen yang selanjutnya adalah ban. Nah, ban itu berfungsi untuk apa? Untuk menjamin kendaraan berjalan nyaman dan aman dengan mengurangi hambatan gliding atau rolling resisten roda. Nah, kita lanjut ke konstruksi ban. Nah, menurut konstruksi ban itu ada dua jenis, yaitu ban bias dan ban radial. Kita jelaskan dulu ban bias. Ban bias adalah ban yang dibuat dengan susunan 2 atau lebih benang yang melingkar dari bit ke bit dengan membentuk sudut 40 derajat hingga 65 derajat terhadap garis tengah lingkaran ban. Nah, di sini untuk kode dan ukuran ban bias, misalkan 7,5 garis 16 8 PR. Nah, ini memiliki arti bahwa kode ban tersebut itu adalah 75 inci untuk lebar dari ban dan diameter rem atau pelek itu adalah 16 inci. Nah, dan memiliki kekuatan beban pikul itu setara 8 lapisan karkas. Kemudian yang kedua adalah ban radial. Pengertiannya adalah ban yang memiliki konstruksi karkas itu membentuk sudut 90 derajat atau tegak lurus terhadap keliling lingkaran ban. Di dalam ban radial memiliki beberapa komponen. Yang pertama tread atau badikan, istilah lainnya adalah badikan. Kemudian solder, steel bell atau breaker, karkas casing, sidewall, bit, dan inner liner. Dan kita jelaskan di selanjutnya. Nah, ini kita jelaskan satu persatu. Yang pertama adalah tread. Nah, itu adalah lapisan karet luar. Nah, bagian telapak ban yang berfungsi melindungi karkas terhadap keausan, benturan, dan kerusakan dan tusukan objek dari luar yang dapat merusak ban. Yang kedua adalah breaker atau bell, adalah lapisan benang pada ban bias itu terbuat dari tekstil, sedangkan pada ban radial itu terbuat dari kawat baja yang diletakkan di antara karkas dan casing tadi. Kemudian yang ketiga adalah karkas atau casing, adalah lapisan benang pembentuk ban dan merupakan rangka dari ban yang keras tadi. Kemudian bit atau bundelan kawat yang disatukan oleh karet yang berfungsi untuk mencegah robeknya ban dari rem atau pelek karena berbagai gaya yang bekerja.
Kemudian seat wall. Nah, di sini adalah lapisan karet yang menutup bagian samping ban yang berfungsi untuk melindungi karkas terhadap kerusakan dari luar. Nah, di sini di seat wall itu juga tercantum nama pabrikan pembuat, ukuran ban, dan informasi lainnya. Kemudian inner liner adalah pengganti dari ban dalam. Nah, ini terbuat dari ban campuran karet yang kedap udara. Nah, di dalam ban radial ini ada kode dan ukuran. Misalkan 205/65R 1594H. Nah, artinya angka 205 itu merupakan lebar ban dalam satuan milimeter. Angka 65 itu adalah aspek rasio ban dalam satuan prosentase terhadap lebar ban. Huruf R merupakan konstruksi radial. Kemudian angka 15 itu adalah diameter rim atau pelek. Satuannya inci. Angka 94 itu merupakan load index atau indeks beban. Nah, satuannya adalah kilogram, itu maksimalnya. Kemudian H merupakan kode simbol indeks kecepatan. Nah, itu tadi materi yang Pak Guru sampaikan pada minggu ini. Nah, saya harapkan materi tadi kalian pelajari, kalian pahami untuk nanti bisa melanjutkan ke bab berikutnya. Untuk tugas kalian, untuk anak-anak kelas 12 TKR, kalian rangkum materi di atas di buku catatan kalian masing-masing. Untuk apa? Agar kalian memiliki catatan dan dapat dibaca berulang-ulang. Terakhir dari Pak Guru, nah untuk anak-anak kelas 12 TKR, pesan dari saya, selalu melaksanakan prosedur protokol kesehatan, selalu memakai masker di luar rumah, cuci tangan menggunakan sabun dan air mengalir, jaga jarak apabila berada di luar rumah. Yang terakhir, tetap waspada, tidak panik, dan bertawal kepada Allah SWT, memohon untuk keselamatan keluarga kita semuanya. Cukup sekian dari Pak Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.